Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan menceritakan kasus yang terjadi di Batam, Kepulauan Riau. Dalam kasus ini, seorang wanita, mantan direktur utama rumah sakit, ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa dan hangus terbakar di dalam rumahnya sendiri. Bagaimana kronologi dari kisah ini? Yuk kita simak videonya. Dahulu, sebelum menikah dengan suami keduanya, wanita kelahiran Batu Sangkar 5 September tahun 1963, tepatnya berusia 60 tahun, bernama Teti Romodong Harahap, pernah memiliki suami pertama, bernama Muhammad Darim Julhandi. Dari pernikahan mereka, telah dikaruniai 3 orang anak. Namun, di dalam pernikahan itu, selalu diwarnai dengan keributan dan masalah di dalam rumah tangga mereka. Teti pernah dilaporkan oleh mantan suaminya ke polisi karena pemalsuan tanda tangan penjualan tanah di desa Aiknabara. Bahkan sebaliknya, Teti pun pernah melaporkan mantan suaminya ke polisi dengan dugaan penipuan yang dialami olehnya terkait pengurusan izin perubahan Akbid Matorkis miliknya menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Matorkis. Dalam laporan itu, Teti mengalami kerugian hingga 1,5 miliar. Dikarenakan sering mengalami banyak masalah di dalam pernikahan pertamanya itu, akhirnya mereka pun bercerai pada tahun 2020. Pasca dari perceraian tersebut, berselang 1 tahun kemudian, tepatnya tahun 2021, dirinya pun menikah untuk kedua kalinya dengan seorang pria yang umurnya jauh lebih muda, bernama Ahmad Yuda Siregar, berusia 46 tahun. Setelah dari pernikahan keduanya itu, hubungan rumah tangga mereka terlihat berjalan baik-baik saja. Hingga pada bulan Februari 2023, Teti dan Ahmad pindah rumah yang berlokasi di Perumahan Muka Kuning Indah 1, Blok AD nomor 4, Kelurahan Buliang, Kecamatan Batu Aji, Batam, Kepulauan Riau. Namun Teti ini jarang terlihat di rumah oleh tetangga sekitaran lantaran dirinya sering berdinas keluar kota. Di dalam perjalanan karirnya, bisa dikatakan Teti memegang beberapa jabatan penting. Dirinya menjabat sebagai Direktur Akademi Kebidanan dan Stikes Matorkis Padang Sidempuan. Bahkan sebelumnya, dia merupakan mantan Direktur Utama RSUD Padang Sidempuan. Pada saat itu, Ahmad yang sedang berada di Jakarta menyuruh supir pribadinya untuk datang ke rumah. Tujuannya untuk melihat kondisi Teti sang istri. Lantaran sejak hari Jumat tanggal 3 November 2023 tidak ada kabar dan sulit dihubungi. Setelah mendapatkan perintah itu, sang supir pun bergegas menuju rumah majikannya itu, dan setibanya di sana hari Sabtu tanggal 4 November 2023 pada jam 23.30. Namun, mendapati kondisi rumah dalam keadaan gelap. Curiga dengan kondisi tersebut, sang supir pun meminta tolong kepada tetangga sekitaran untuk menemaninya masuk ke dalam rumah. Tetapi, keduanya masih tidak berani untuk masuk ke dalam rumah, sehingga mereka memutuskan untuk melaporkan kejanggalan tersebut kepada Ketua RT 02 Kelurahan Buliang. Akhirnya, sang supir bersama RT dan warga kembali mendatangi rumah Teti. Setibanya di rumah, ternyata pintu rumah dalam kondisi terkunci. Hampir 20 menit warga mengetuk-ngetuk pintu rumah sembari memanggil Teti dari luar rumah. Namun tidak ada respon dari dalam rumah. Lantaran merasa khawatir dengan kondisi Teti di dalam rumah, akhirnya diputuskan untuk mendobrak pintu rumah. Setelah pintu berhasil dibuka, kecurigaan mereka pun semakin menguat. Telah terjadi sesuatu lantaran kondisi ruang tamu sangat berantakan, yang pada saat itu terlihat adanya kain dan botol berisikan bensin. Melihat kondisi tersebut, warga pun tidak berani untuk melanjutkan memeriksa ruangan lainnya. Akhirnya melaporkan kejadian kepada pihak kepolisian, dan polisi tiba di lokasi pada jam 01.20.
Pihak kepolisian pun langsung masuk ke dalam rumah untuk memeriksa ruangan. Ketika memeriksa kamar, polisi menemukan tubuh Teti dalam posisi telungkup di atas kasurnya dalam kondisi yang hangus terbakar hingga 90%. Pada saat ditemukan, Teti sedang mengenakan dasar lengan panjang berwarna merah dan kepalanya terbungkus plastik hitam penuh darah. Selain itu, ditemukan barang bukti 8 botol berisikan bensin dan juga tabung LPG ukuran 3 kg yang berada di dekat dengan tubuh korban pada saat ditemukan. Ditemukan ponsel milik korban yang terbakar di atas bantal dan kayu-kayu kering, bahkan saling berhubungan berjarak 5 meter. Melihat kondisi tersebut, kuat dugaan jika korban Teti ini sengaja dibakar dengan tujuan menyulitkan penyelidikan polisi dan untuk menghilangkan jejak kejahatan. Yang diduga sebelum dibakar, korban ini telah dianiaya sebelumnya yang mengakibatkan kehilangan nyawanya. Total barang bukti yang ditemukan oleh polisi 2 botol bensin serta 7 tabung LPG berukuran 3 kg. Pihak kepolisian menggali keterangan dari warga serta kerabat terdekat korban. Berdasarkan informasi yang didapat oleh polisi, jika korban ini terakhir kalinya terlihat pada hari Jumat tanggal 3 November 2023, dan pada saat kejadian itu korban sedang sendirian berada di rumahnya dikarenakan Ahmad sang suami sedang berada di Jakarta. Pasca dari penemuan tubuh korban ini, suami korban Ahmad tidak kunjung datang dari Jakarta, bahkan dirinya pun menghilang. Melihat gerak-gerik itu yang membuat polisi merasa curiga, menduga jika Ahmad merupakan pelaku pembunuhan kepada istrinya sendiri. Setelah polisi melakukan penyelidikan lebih dalam lagi, polisi menemukan adanya kejanggalan yang menjadikan sebagai petunjuk pada kasus ini. Polisi mendapatkan adanya kesaksian dari supir mobil online yang mengantarkan Ahmad menuju ke bandara. Pada saat itu, surat tanah atas nama korban Teti tertinggal di dalam mobilnya. Setelah polisi melakukan pelacakan, polisi pun menemukan adanya kejanggalan dari kepergian Ahmad menuju ke Jakarta. Diketahui Ahmad hanya beberapa jam saja saat berada di Jakarta, lalu kembali lagi menuju ke Batam. Melihat indikasi ada kejahatan yang dilakukan olehnya, polisi segera melakukan tracking keberadaannya. Namun, usaha tracking yang dilakukan oleh pihak kepolisian sempat mengalami kesulitan dan terbilang Ahmad ini pun cukup licin lantaran sering gonta-ganti nomor ponsel. Selain itu, Ahmad pun sering berpindah-pindah tempat. Walaupun begitu, polisi selalu berhasil untuk melacak keberadaannya dan hanya menunggu waktu saja untuk mengetahui keberadaannya di mana. Dan pada akhirnya, polisi berhasil menemukan lokasi posisi Ahmad yang diketahui berada di Pekanbaru. Pihak kepolisian pun segera meluncur ke lokasi. Pada hari Sabtu malam, tanggal 11 November 2023, polisi berhasil menangkap Ahmad di Terminal Bis Pekanbaru Riau pada saat dirinya hendak melarikan diri menuju Medan, Sumatera Utara. Pada saat penangkapan, pelaku ini menggunakan wig atau rambut palsu untuk mengaburkan identitasnya. Dan ketika akan dibawa kembali lagi ke Batam, pelaku mencoba melawan dan berusaha untuk kabur. Terpaksa, polisi pun memberikan hadiah timah panas pada kedua kakinya. Ahmad segera dilarikan ke Rumah Sakit Harapan Bunda guna menjalani perawatan sebelum dibawa ke Polres Barelang. Dan setelah dilakukan interogasi, Ahmad pun mengakui bahwa dirinya lah yang telah membunuh istrinya sendiri karena terbakar api cemburu ketika dirinya sedang bekerja di Jakarta. Ahmad mengaku mendapatkan kabar dari orang terdekatnya jika ada laki-laki lain yang berkunjung ke rumah Teti. Motif itulah yang membuatnya menjadi gelap mata dan membunuh sang istri. Namun setelah polisi mendalami keterangan dari pelaku ini, ternyata cerita perselingkuhan itu adalah fitnah. Motif sebenarnya dari pembunuhan ini lantaran dirinya merasa kesal, kecewa, dan marah kepada istrinya. Setelah menunggu 2 bulan,
pinjaman uang sebesar 50 miliar tidak diberikan. Uang tersebut rencananya untuk modal dirinya mencalonkan diri menjadi bupati di Tapanuli Selatan. Selain itu, ditemukan fakta jika yang berselingkuh bukanlah korban, melainkan pelaku sendiri. Pelaku ini diam-diam telah menikah siri dengan seorang wanita berinisial Bunga berusia 17 tahun. Dan ternyata Bunga ini pun terlibat. Bunga membantu pelaku menggotong tubuh korban dari ruang tamu menuju ke kamar. Kejadian mengerikan ini bermula pada tanggal 1 November 2023. Ahmad menagih pinjaman uang 50 miliar kepada istrinya. Namun ternyata Teti merasa keberatan dengan jumlah uang sebanyak itu dan tidak mengizinkan suaminya untuk ikut mencalonkan diri sebagai bupati. Mendengar jawaban tersebut membuat Ahmad merasa marah dan kesal hingga mereka pun terlibat pertengkaran. Namun pertengkaran mereka pun semakin memanas hingga Ahmad meluapkan emosinya dengan memukul rahang dari Teti sebanyak 2 kali dengan tangan kosongnya, lalu memukul kepala dari sang istri menggunakan kayu hingga korban terjatuh dan tidak sadarkan diri. Melihat hal itu, Ahmad pun segera pergi meninggalkan korban. Pelaku pergi ke sebuah hotel di kawasan Batu Aji untuk bertemu dengan selingkuhannya itu, yaitu Bunga, istri sirinya. Hingga pada keesokan harinya, hari Kamis tanggal 2 November 2023 pada jam 4 subuh, Ahmad kembali datang ke rumah bersama dengan Bunga menggunakan mobil rental untuk memastikan apakah sang istri masih hidup atau tidak. Ketika Ahmad masuk ke dalam rumah, Bunga hanya menunggu di mobil saja. Dan saat berada di dalam rumah, pelaku pun sangat terkejut menemukan posisi korban yang sudah berpindah tempat namun masih tidak sadarkan diri. Pelaku menyalakan korek lalu menempelkannya di bagian leher korban. Ternyata korban ini merespon dan bergerak. Menyadari korban masih hidup, pelaku kembali mengambil kayu lalu memukul bagian kepala korban hingga total 13 kali pada bagian leher dan 11 kali pada bagian kepala korban. Lalu pelaku memanggil Bunga untuk membantunya mengangkat tubuh korban dari ruang tamu menuju ke kamar dan menutupi kepala korban menggunakan kresek. Setelahnya pelaku pergi ke arah dapur mengambil sajam pisau dan menikam leher korban. Setelah itu pelaku membeli bensin dengan tujuan untuk membakar korban dan rumahnya, menggunakan obat nyamuk bakar untuk memicu api yang bisa menyambar ke bensin dan berharap terjadi kebakaran hebat. Sebelum pergi, pelaku pun mengambil surat tanah, uang, dan ATM korban, yang dimana korban ini memiliki banyak aset. Setelah itu, pelaku pergi menuju Jakarta. Setibanya di Jakarta, pelaku memantau dari sosial media. Tidak ada pemberitaan mengenai kebakaran rumah dan akhirnya pelaku memutuskan untuk kembali lagi ke Batam. Benar saja, rencana pembakaran itu pun gagal. Pelaku melakukan percobaan kedua pembakaran kepada korban beserta dengan rumahnya. Namun cara kedua ini lebih ekstrim. Pelaku membeli 7 tabung LPG ukuran 3 kilo lalu mengumpulkan rumput-rumput kering dan menyusun botol-botol bensin di sekitaran tubuh korban, lalu membakarnya dan pergi kembali. Di tempat persembunyiannya, pelaku kembali menunggu pemberitaan mengenai kebakaran rumah. Dan untuk kedua kalinya, usaha itu pun gagal. Akhirnya pada tanggal 4 November 2023, pelaku bersandiwara dengan menelpon supir yang seolah-olah meminta untuk mengecek rumah melihat kondisi dari sang istri. Hingga akhirnya kasus pun terungkap dan pelaku tertangkap. Selain fakta pembunuhan, ternyata pelaku ini adalah pembohong besar. Pelaku mengaku sebagai kontraktor dan developer perumahan di Jakarta. Nyatanya itu semua bohong. Selain itu, Ahmad pun memiliki kebiasaan kawin cerai. Guys, kalian bisa bayangkan jika sampai 7 tabung LPG ini meledak, bukan hanya rumah korban saja yang hancur, namun rumah yang berada di sekitaran pun
akan terkena imbasnya. Dan bisa terjadi kebakaran hebat. Bukan hal yang tidak mungkin akan ada korban lainnya. Atas perbuatan ini sudah termasuk pembunuhan berencana dan sangat mengerikan. Pelaku terjerat pasal pembunuhan berencana dan vonis maksimal, yaitu pidana mati. Sementara istri siri dari pelaku masih dalam pencarian orang. Oke guys, sekian dulu video gue hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gue. Oke?